Ceramah kajian subuh yang hari ini dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Karimuddin Nasution MA. Kepada Ustaz kami tersebut kami persilakan dengan sepenuh hormat, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh ini tafsir surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang ke-45. Bapak Ibu yang ada Al-Qur'an atau iPhone yang ada Al-Qur'an, boleh dibuka surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 45. Baik, ayat Allah ini berbicara tentang perumpamaan kehidupan dunia. Apabila kita membaca Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat perumpamaan. Sampai para ulama menyusun satu kitab tafsir tentang ayat Amsal, ayat-ayat perumpamaan. Ini salah satu pendekatan Al-Quran dalam memberi petunjuk kepada kita, yaitu menghadirkan ayat-ayat perumpamaan. Ayat-ayat perumpamaan ini tidak mudah kita fahami kecuali kita memikirkan, merenungkannya secara mendalam. Maka pada awal Al-Quran, perumpamaan pertama yang Allah hadirkan itu perumpamaan tentang orang munafik. Bagaimana kata Allah? Masalhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, sampai seterusnya. Ayat itu tidak mudah difahami kecuali kita berpikir secara mendalam, secara kritis, baru kemudian bisa kita dapatkan. Ada juga perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran tentang orang yang berinfak di jalan Allah. Misalnya Allah mengatakan, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' ila akhiril ayat." Jadi ada banyak ayat-ayat perumpamaan di dalam Al-Quran. Salah satunya tentang perumpamaan kehidupan di dunia. Bagaimana sih gambaran perumpamaan kita hidup di atas dunia? Perumpamaan itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-45. Surah Al-Kahfi ini salah satu surah yang mempunyai keutamaan secara khusus. Jadi Al-Quran itu ada keutamaan yang bersifat umum dan ada keutamaan yang bersifat khusus. Keutamaan yang bersifat umum misalnya bagaimana? Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Inti hadis itu Nabi mengatakan bahwa setiap satu huruf dari Al-Quran kita baca, pahalanya dapat 10. Keutamaan ini berlaku untuk seluruh ayat dan surah dalam Al-Quran tanpa terkecuali, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini keutamaan bersifat umum. Atau misalnya Nabi mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena Quran itu datang memberi syafaat pada hari akhirat. Ini berlaku secara umum tanpa terkecuali.
Tapi di tengah-tengah keutamaan yang bersifat umum tadi, ada keutamaan yang bersifat khusus untuk ayat-ayat tertentu atau surah-surah tertentu. Salah satunya surah Al-Kahfi. Bagaimana dengan surah Al-Kahfi ini? Antaranya disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man hafidha 10 ayatin min awwal suratil Kahfi, usima min ad-dajjal." Siapa yang hafal minimal 10 ayat pertama dari awal surah Al-Kahfi, usima min ad-dajjal, dia dilindungi Allah dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu fitnah yang paling mengerikan. Makanya Nabi menganjurkan kita setelah selesai tasyahhud akhir, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam berdoa dulu kepada Allah, meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Satu dari 4 ini adalah berlindung dari keburukan fitnah Dajjal. Kenapa? Fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling mengerikan di atas dunia ini. Apa pelindung kita supaya selamat dari fitnah Dajjal ini? Hafal minimal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Mafhum mukhalafahnya, kalau dari fitnah Dajjal saja bisa selamat, apalagi dari fitnah yang tidak sedasar Dajjal. Fitnah dalam hidup kita ini kan macam-macam. Kalau dari fitnah Dajjal saja bisa selamat, apalagi dari fitnah yang tidak sedasar Dajjal. Insya Allah kita bakalan selamat, ya. Minta maaf suara saya yang rada-rada hilang karena batuk, tambah saya banyak belajar. Hari ini setelah subuh ini saya masih ada 3 kuliah ke Malaysia, tambah di sini lagi. Jadi satu hari ini ada 5 kuliah saya, 2 di Pekanbaru, 3 ke Malaysia. Suara begini, jadi maafkan saja kalau hilang-hilang dikit suaranya. Baik, kita fokus kepada ayat Allah ini. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Baik, kata Allah, واضرب لهم, buatlah kepada mereka masalah hayat dunia, tentang perumpamaan kehidupan di dunia. Beri mereka gambaran bagaimana perumpamaan kita hidup di atas dunia. Lalu Allah menjelaskan pada ayat ini bagaimana perumpamaan kita hidup di atas dunia ini. Kata Allah, kamain, seperti air, seperti air. Lalu kita coba berpikir, di mana titik temu kehidupan dunia ini dengan air? Kalau kita menyamakan 2 hal supaya kita paham, maka harus tahu yang dikenal dengan wajah syabah. Kalau kita menyamakan 2 hal, maka harus ada wajah syabahnya, harus ada sisi persamaannya, baru kita paham. Saya kasih contoh begini. Misalnya kita berkata, ini orang seperti singa. Berarti kita samakan manusia dengan singa. Kenapa kita samakan? Mungkin sama-sama garang. Ini orang garang, singa juga garang. Ini orang pemberani, singa juga pemberani. Maka itu yang disebut wajah musyabah, sisi persamaannya.
kehidupan dunia dengan akhir, apa sisi persamaannya? Allah mengatakan, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ. Buat perumpamaan kehidupan dunia itu kepada mereka seperti air, kata Allah. Dalam surah Yunus juga Allah mengumpamakan hal yang sama, bahwa kehidupan di dunia ini seperti air. Apa sisi persamaan antara air dengan kehidupan dunia? Coba kita pikir. Kita pikir rasanya nggak ketemu di pikiran kita. Ya, kenapa? Karena memang ayat-ayat perumpamaan itu tadi memerlukan pemikiran yang sangat mendalam. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami membuat amsal, perumpamaan-perumpamaan kepada manusia supaya mereka berpikir secara mendalam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau itu mengutip qaulul hukama tentang persamaan air dengan kehidupan dunia. Apa sih persamaannya? Beliau mengatakan begini, inna masyabbaha ta'ala ad-dunya bil ma'. Allah serupakan kehidupan dunia ini dengan air. Alasan yang pertama apa? Li'anna al-ma'a la yabqa wa yadhhab, kadzalika ad-dunya tafna. Alasan pertama, sisi persamaan air dengan kehidupan dunia, karena air itu tidak pernah menetap. Dia akan senantiasa mengalir, dia akan senantiasa pergi. Kata ikat dunia. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Kita dalam hidup ini mengalir seperti air yang mengalir. Bermula kita mengalir dari ayah masuk ke ibu, ya kan? Mengalir air mani dari ayah ke ibu. Setelah dari ibu mengalir lagi kita ke atas dunia. Di atas dunia ini apakah kita menetap? Tidak, mengalir. Tidak percaya? Kalau Bapak Ibu tak percaya, cobalah tengok foto kita 20-30 tahun yang lepas, kemudian tengok cermin itu mengalir atau tidak. Dulu tak berjenggot, sekarang tidak berjenggot. Dulu tak ada kumisan, sekarang kumisan. Dulu rambutnya masih hitam, sekarang dah keputihan. Dulu kulitnya masih kencang, sekarang jadi keriput. Ya? Itu artinya mengalir. Dan kita di dunia ini mengalir terus sampai nanti bermuara masuk ke yang lain. Kita tidak menetap. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kamu kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata. Dulu kamu amwat, mati, artinya dulu kita belum ada. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita pernah melalui satu masa kita belum disebut siapa-siapa. Yang berusia 60 tahun hari ini, 61 tahun, 62 tahun yang lepas, lam yakun syai'an madhkura. Belum disebut siapa-siapa. Nama kita belum dipanggil, gelar kita belum dipanggil, wajah kita belum dikenali. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kita. Apakah hidup ini tetap? Tidak, seperti air yang mengalir. Summa yumitukum, kita akan dimatikan Allah. Tidak ada yang paling pasti setelah kita hidup kecuali mati. Setelah kita mati apakah akhir segalanya? Tidak. Summa yuhyikum, akan ada kehidupan yang kedua. Maka kalau ada orang mengatakan hidup ini cuma sekali, salah. Sering kan kita mendengar orang mengatakan begitu.
nikmatilah hidup ini. Hidup ini hanya sekali. Salah. Hidup ini 2 kali. Satu hidup di dunia, satu hidup di alam akhirat nanti. Hidup di dunia ini tak lama. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Mayoritas umur umat Nabi itu antara 60-70. Ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu yang ada di usia itu. Tapi memang kalau kita survei, kebanyakan meninggal itu antara 60-70. Memang begitu umur umat Nabi. Makanya Nabi juga sudah 63 tahun. Padahal Nabi itu manusia yang paling disayang dan dicinta Allah. Cuma 63 tahun. Jadi itu persamaan yang pertama, bahwa air itu mengalir terus, tidak pernah menetap di suatu tempat. Begitu juga lah dengan kehidupan kita di atas dunia, dia terus mengalir, tidak pernah menetap. Persamaan yang kedua, li'anna al-ma'a la yaqdiru ahadun an yadkhulaha wa la yabtal. Kadzalika dunya la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Persamaan yang kedua, air, kalau kita menyelam ke dalam air, maka kita pasti bakalan basah. Begitulah hukum alam. Kalau kita menyelam ke dalam air, kita pasti bakalan basah. Kadzalika dunia, begitu juga lah dengan kehidupan dunia ini. Siapa saja yang menyelam ke dalam kehidupan dunia, maka dia pasti akan basah dengan fitnah-fitnah dan ujian dunia. Sebagaimana pastinya kita basah saat menyelam ke dalam air, begitu juga pastinya kita basah dengan ujian dan fitnah-fitnah dunia saat kita menyelam ke dalam kehidupan dunia. Semakin dalam kita menyelam ke dalam kehidupan dunia, semakin basah pula kita dengan fitnah dan ujian-ujian dunia. Maka jangan bertanya kenapa ujian ini selalu ada, kenapa fitnah ini selalu ada. Sama kita mempertanyakan kenapa saya basah gara-gara menyelam ini. Perlu tidak kita pertanyakan? Kita menyelam ke dalam air, lalu kita basah, patut tidak kita pertanyakan juga? Tidak patut. Kenapa? Hukum alamnya sudah begitu. Sama kita di atas dunia juga begitu. Kalau kita menyelam dalam kehidupan dunia ini, pasti basah dengan ujian dan fitnah-fitnahnya. Kalau tidak mau basah, cepat-cepat minggat dari dunia ini. Itu aja solusinya. Kalau tidak mau kena ujiannya, fitnahnya, cepat-cepat minggat dari atas dunia ini. Selama kita di atas dunia ini, kita akan basah dengan fitnah dan ujian-ujian dunia. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka kami biarkan mereka cukup berkata amanna, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Tapi biarkan Allah itu pasti akan diuji. Maka jangan heran kenapa ujian itu hadir dalam hidup kita di atas dunia. Ujian itu akan ada sampai kita mati. Cuma ujian itu sifatnya dua, ada ujian yang kita senangi, ada ujian yang kita tak senangi. Itu aja. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada sebagian orang ketika Allah memberi ujian kepadanya, ujiannya bagaimana? Fa'akramahu, Allah muliakan dia. Wa na'amahu, Allah beri dia berbagai nikmat. Fayaqul, maka dia berkata Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan kamu. Ada
sebaliknya, wa ammal insan, ada sebagian orang tatkala diuji Allah. Ujiannya bentuknya bagaimana? Faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezeki dia. Fayaqulu rabbi ahana, lalu dia berkata, Tuhanku menghinakan. Dia pikir saat dia dapat nikmat itu tanda Allah memuliakan dia, dan dia pikir saat Allah sempitkan rezeki itu tanda Allah menghinakannya. Allah menjawab, kalla, sama sekali tidak begitu. Tidak begitu konsepnya. Dua-duanya ujian, cuma satu kita senangi, satu kita tak senangi. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Kenapa Allah perumpamakan kehidupan dunia ini seperti air? Apa persamaan air dengan kehidupan dunia? Yang ketiga, kata beliau, li'anna al-ma'a idza kana biqadarin kana nafi'an mumbitan, wa idza jawaza al-miqdar kana darran muhlikan. Air itu kalau kita ambil dengan kadar yang secukupnya, manfaatnya banyak. Orang bertani, nanam padi, lalu dia alirkan air ke sawahnya dengan ukuran yang pas, maka padi tadi akan tumbuh subur, hasilnya banyak. Tapi coba kalau misalnya sebatang sungai dia empang, dialirkan sebatang sungai ke sawah, apa kira-kira yang terjadi? Bukan tumbuh padi itu, malah sawahnya hancur habis semua. Kenapa? Airnya kebanyakan. Airnya kebanyakan. Sama juga ke rumah kita. Kalau kita ambil air ukuran yang pas ke rumah kita buat sumur, kemudian kita buat pipa kecil. Saat kita butuh kita hidupin, saat kita tidak butuh kita matiin. Manfaat air itu. Manfaat rumah kita bersih, pakaian kita bersih, kita bisa masak, kita bisa cuci, kita bisa mandi. Manfaatnya banyak. Tapi coba bayangin, kalau diambil pipa besar begini, lalu dialirkan ke rumah kita, apa kira-kira yang terjadi? Bukan cuma bersih, bersih habis rumah kita, habis semua. Begitulah dengan dunia. Dunia ini kalau kita ambil dengan ukuran yang pas, manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Bisa kita sedekah, bisa kita infak, bisa kita wakaf, bisa kita bangun masjid, bisa kita bangun sekolah, bisa kita pergi umrah, macam-macam. Tapi kalau sudah berlebihan mengambil dunia ini, binasa kita. Coba tengok orang yang masuk sangkar besi itu, yang nyolong itu orang kaya, orang miskin? Kaya, duitnya sudah ratusan miliar. Andai kata itu saja dinikmati sampai mati, cukup bahkan lebih. Tapi karena serakah, mencuri dia lagi. Akhirnya masuk sangkar besi. Maka dunia ini seperti air. Jika kita ambil dengan ukuran yang pas, manfaatnya sangat banyak. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, sama seperti air. Kalau sudah lebih, hanyut kita dibuat, binasa kita dibuat. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntunglah orang muslim yang diberi Allah dia rezeki yang cukup, lalu dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah beri itu. Karena ada orang berapapun Allah kasih, dia merasa kurang. Tidak ada sifat orang, ya, tidak ada sifat orang. Baik, kita lanjutkan ayat Allah ini. Jadi itu persamaan kehidupan dunia dengan ayat. Baik, kita lanjutkan ayat Allah. Kata Allah pada ayat ini, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in." Buatlah kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia ini itu seperti air. Air apa?
Kata Allah, anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun dari langit. Mungkin ada orang bertanya, Ustaz, hujan itu kan bukan turun dari langit, tapi dari awan. Iya. Kata as-sama dalam Quran tidak melulu maknanya langit yang 7 lapis itu. Tapi kata as-sama itu semua yang di atas kita bisa disebut as-sama. Awan itu di atas kita kan, makanya boleh disebut as-sama. Ya. Seperti air hujan yang turun dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardh, lalu ditampung oleh bumi, bercampurlah biji-bijian yang ada di atas muka bumi. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib itu mengumpamakan langit dan bumi itu laksana suami istri. Langit itu laksana suami, bumi ini laksana istri. Di mana persamaannya? Suami menyiram istri, lalu kemudian menumbuhkan anak, melahirkan anak. Langit itu membasahi bumi, lalu bumi kemudian menumbuhkan tanah. Makanya beliau mengumpamakan langit dan bumi itu laksana suami istri. Kita hidup di atas dunia ini seperti hujan yang turun dari langit. Saat hujan turun ditampunglah oleh bumi, ditampung oleh tanah. Saat hujan itu turun, tumbuhlah tanaman. Coba perhatikan di musim hujan. Biasanya tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang tandus pun dia akan menghijau. Kenapa? Karena air hujan yang turun. Karena konsep di dalam Al-Quran yang menumbuhkan itu bukan tanah, tapi justru air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala yang hidup itu dari air, kata Allah. Makanya zaman modern sekarang ada orang nanam sayur enggak pakai tanah. Itu yang disebut dengan tanaman hidroponik. Dia cuma buat pipa, buat air di situ, sudah nanam sawi, dia macam-macam dia nanam situ. Nggak pakai tanah lagi. Kenapa? Sekarang di kota-kota metropolitan tanah sudah susah. Jangankan tanah nanam sayur, tanah untuk nanam orang pun susah. Ya kan? Udah mati. Mau cari tempat di mana ditanam susah sekali. Kita masih bersyukur di hidup di Pekanbaru Dubai. Kita mati belum mahal-mahal kali dah biaya. Coba kalau kita di Jakarta mati, ada yang satu kuburan 300 juta, 500 juta, ngeri. Ada orang sepanjang hidup pun tak pernah dia punya duit sebanyak. Tiba-tiba mati harus bayar kuburan ratusan juta. Gila kan? Nah, maka kita mesti bersyukur di sini. Masih bisa gratis lah. Ada yang sudah bayar tapi masih murah. Seperti di dekat tempat kami itu sudah membeli tanah kuburan. Perumah tangga masih sekitar 1 jutaan lah. Karena tanah wakaf yang ada itu sudah penuh. Tanah wakaf di air dingin tempat pemakaman itu sudah penuh. Makin hari makin ke jalan kuburan. Nah, tak ada tempat lagi, harus nyari. Bayar 1 jutaan per orang. Perumah tangga, ya masih murah.